Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah, pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review smartwatch T500 Plus Pro nih guys. Smartwatch ini gue beli dengan harga 215.000 ya. Lumayan terjangkau banget nih smartwatchnya. Nah, kira-kira seperti apa produknya? Apakah worth it dengan harga 200 ribuan ya? Tapi sebelum kita mulai video pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video unboxing dan video-video terbaru dari channel ini guys. Kotaknya seperti ini ya, warna putih, kemudian di sini ada tulisannya di sebelah kanan T500 Plus Pro, kemudian di sini ada aplikasinya HiWatch ya tulisannya di sini, kemudian di sini ada gambar dari smartwatchnya itu sendiri guys. Kotaknya kalau menurut gua lumayan beda ya dengan smartwatch yang lain, dan ini tuh ada magnetnya. Jadi feels ketika kita bukanya tuh kayak premium gitu ya, karena di dalam kotaknya itu ada magnetnya. Kalau misalnya kita buka di dalamnya, di sini ada kayak kertas petunjuk cara penggunaan gitu. Kemudian ada smartwatchnya dan juga kalian akan mendapatkan kabel charging seperti ini guys. Jadi kabel chargingnya tuh minimalis banget ya, pendek banget gitu kabelnya. Kemudian penampangnya juga ini lumayan enteng banget, dan apa ya? Di sini juga lampu LED-nya nggak ada lampu LED-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ngecas apa enggaknya itu nggak ketahuan kalau misalnya smartwatch-nya nggak nyala karena nggak ada lampu LED-nya. Kemudian di dalamnya kalian juga akan mendapatkan smartwatch-nya ini guys. Kebetulan yang gue pilih adalah yang warna biru, tapi di bagian body dari smartwatch itu tetap warna hitam ya. Jadi warna birunya hanya di bagian strapnya aja. Agak sedikit nyesel sih, harusnya gue pesennya warna hitam aja sekalian ya. Jadi nggak belang kayak gini guys. Pertama kali gue pegang ya smartwatch ini, kalau menurut gue mirip dengan smartwatch Evo yang lain, atau smartwatch yang mirip dengan Apple Watch kayak gitu. Tapi di bagian strapnya tuh kalau menurut gue agak sedikit kurang ya. Emang sih harganya murah, tapi ya teman-teman kalau misalnya pengen beli smartwatch ini better beli juga sama strap tambahannya yang lebih bagus gitu guys. Karena ini tuh cenderung materialnya tuh cenderung murah gitu ya. Jadi tipis banget, kemudian pasti misalnya dipakai itu agak crumble kayak gini ya. Jadi agak ngelotok-ngelotok kayak gitu. Jadi better kalau teman-teman yang beli smartwatch ini tuh beli juga sekalian sama strapnya, karena material strapnya tuh kalau menurut gua agak sedikit kurang gitu ya. Mungkin ini yang didiskon dengan harga 215.000. Rata-rata kan kalau smartwatch yang model-model kayak gini tuh harganya di 250 bahkan 300 ribuan gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke smartwatchnya. Smartwatch ini kalau menurut gua lumayan kokoh ya dari segi build material. Di bagian kiri dan kanannya, di bagian case-nya ini sudah terbuat dari aluminium, kemudian di bagian bawahnya masih terbuat dari plastik seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kanannya di sini ada lubang mikrofon, kemudian di sini ada lubang mic, kemudian di sini ada tombol tapi ini fake ya. Fake tombol gitu, jadi hanya hiasan aja. Jadi ini nggak berfungsi. Kemudian di sebelah kiri di sini ada lubang speaker. Dari segi dimensi smartwatch ini tingginya tuh 44 mm dengan lebar 40 mm dan juga ketebalannya 13 mm nih guys. Jadi kalau menurut gua masih cukup standar ya untuk dimensi dari smartwatch ini, dan ini cocok banget buat teman-teman yang berpergelangan tangan itu lumayan besar kayak gua gini. Harusnya pas banget di tangan gua gitu guys. Kemudian dari segi layar ini sudah 2,5 D curve ya. Untuk layarnya ada melengkung seperti ini. Kemudian kualitas layarnya juga kalau menurut gua ini lumayan bagus. Kemudian dari kualitas gambar yang dihasilkan dari smartwatch ini kalau menurut gua udah lumayan cukup ya. Kemudian di bagian layarnya ini ukurannya 1,75 inch dengan resolusi 320 x 385 pixel gitu guys. Kerapatan pixelnya kalau menurut gue ini juga udah lumayan cukup. Dan tingkat vividnya juga atau kecerahan layarnya juga ini lumayan cukup gitu guys. Untuk layarnya sendiri ini sudah IPS screen ya guys. Kemudian untuk strapnya sendiri ini ukurannya 22 mm ya. Jadi bisa digonta-ganti dengan strap yang ukurannya sama. Untuk bobotnya sendiri ini sekitar 52 gram gitu guys. Jadi kalau menurut gue lumayan ringan ya smartwatch ini gitu guys. Untuk kapasitas baterainya ini 220 mAh. Kalau misalnya gue cek di lapaknya itu terteranya tuh keterangan dari 0 sampai 100%-nya untuk charging time-nya sekitar 3 jam. Dan untuk using time-nya itu tertera di tokonya itu sekitar 3 sampai 8 jam gitu guys, tergantung pemakaian kalian gitu guys. Untuk ketahanan airnya ini sudah IP67 ya, tapi saran gue jangan sampai terkena air secara langsung karena di smartwatch ini ada lubang speaker dan juga lubang mikrofon, karena smartwatch ini sudah mendukung Bluetooth call gitu guys. Untuk mengganti watch face-nya kalian cukup putar crown yang ada di sebelah kanan ini
Dan ini ada suaranya gitu ya, lumayan lucu. Ada 6 pilihan watch face yang bisa kalian pilih. Kalau misalnya dirasa kurang, kalian bisa langsung download aplikasi namanya HiWatch ya. Di sana ada lumayan banyak watch face yang bisa kalian pilih, mulai dari berbentuk pointer, kemudian juga ada berbentuk digital gitu guys. Dan juga bisa di custom menggunakan foto atau gambar yang kalian mau nih guys. Sekarang kita masuk ke cara penggunaannya. Kalau misalnya kita swipe up, di sini akan masuk ke beberapa shortcut menu ya. Di sini ada menu do not disturb, kemudian ada menu center juga. Di sini juga ada Bluetooth-nya, bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Kemudian di bagian bawah sini, di sini ada pengaturan dari UI-nya. Ini UI-nya ada tersedia 4 UI yang bisa kalian pilih, mulai dari style 1 sampai style 4 seperti ini. Kemudian kalau misalnya style 1 ini berbentuk seperti honeycomb gitu ya, berbentuk seperti Apple Watch, dan feels ketika kita main-mainin dari layarnya ini lumayan smooth tapi nggak smooth banget gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita pilih stylenya style 2, ini berbentuk 4 icon seperti ini ya per satu halamannya gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita pilih style 3, di sini ada menu list memanjang ke bawah seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita pilih style 4, di sini akan masuk 9 grid seperti ini ya. Jadi satu halaman itu ada 9 icon. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada kalkulator gitu guys. Untuk masuk ke menu utamanya ini cukup di tap aja ya di bagian layarnya. Kemudian di sini akan masuk ke menu utamanya. Kemudian kalau misalnya kita swipe left, di sini akan mengganti watch face-nya. Jadi ada dua opsi ya. Mengganti watch face-nya bisa melalui crown atau kita swipe left seperti ini. Sekarang kita masuk ke menu utamanya. Kira-kira ada fitur apa aja di dalamnya. Di sini ada phone book, kemudian di sini ada call log ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada motion record. Kemudian kalau misal kita klik motion record, di sini ada data-data aktivitas harian kalian ya. Di sini ada 3 halaman juga. Kalau menurut gua settingannya udah lumayan lengkap. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada physical training ya. Kalau misalnya kita klik di sini ada 12 mode olahraga yang bisa kalian pilih, dan yang unik itu tampilannya kalau menurut gue lumayan unik seperti ini ya. Mulai dari running, kemudian rope skipping, kemudian di sini ada table tennis, kemudian di sini ada bulu tangkis, dan yang paling bawah itu adalah volley gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada pengingat kalau misalnya kita terlalu lama duduk. Kemudian di sini ada blood pressure nih guys. Kita tes dulu kira-kira akurasi dari smartwatch ini seperti apa. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada sleep monitoring ya, bentuknya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada heart rate monitor nih guys. Kira-kira seperti apa akurasinya? Langsung aja kita tes nih guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada sound recorder ya. Jadi di smartwatch ini tuh bisa ngerekam suara. Kalian pengen candid merekam sesuatu gitu ya, bisa melalui dari smartwatch ini. Tapi gua nggak tahu nih kira-kira bisa dipindahin ke laptop atau ke device lain gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada alarm, kemudian di sini ada find my phone atau find my device, kemudian di sini ada stopwatch ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada kalkulator, ada kalender juga. Kemudian di sini ada app download, itu adalah QR code ya untuk mendownload aplikasinya. Kemudian di sini ada WhatsApp. Kemudian di sini ada Twitter, Facebook ya. Jadi di smartwatch ini udah terpisah ya aplikasi-aplikasi yang bisa disinkronisasi di smartwatch ini. Kalau misalnya kita klik WhatsApp, itu akan masuk ke beberapa notifikasi WhatsApp terbaru yang ada di smartphone kalian. Kalau misalnya kalian sudah sinkronisasi. Kemudian di sini ada Twitter juga sama untuk melihat notifikasi Twitter. Facebook juga sama seperti itu untuk melihat aktivitas atau notifikasi Facebook. Dan di sini ada remote capture. Remote capture itu fungsinya untuk mengambil foto dari smartwatch ini. Jadi sebagai remote ya, fiturnya untuk dari smartwatch-nya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada setting nih guys. Kalau misalnya kita klik setting, di sini ada beberapa settingan ya. Yang pertama ada slide switch. Kemudian ada Raise LCD on ya, ini fitur Raise to Wake ya. Kalau misalnya teman-teman beli smartwatch ini jangan lupa diaktifin fitur Raise LCD on-nya supaya kalau misalnya kita lihat seperti ini LCD dari layarnya itu nyala gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada security setting. Kemudian kalau misalnya kita klik security setting itu untuk password. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada clock ya untuk pengaturan jamnya. Kemudian di sini ada sound. Kalau misalnya kita klik di sini ada beberapa yang bisa kalian setting, mulai dari alert type, kemudian ringtone, kemudian notifikasi juga bisa disetting di sini guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada volume dari suaranya bisa disetting, kemudian di bagian bawahnya lagi ada display. Kalau misalnya kita klik display di sini ada settingan untuk UI-nya, kemudian di sini ada brightness-nya juga bisa disetting dari level 1 sampai level 5.
Screen timeoutnya ini bisa disetting dari 10 detik sampai 60 detik gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada internasional, ini untuk settingan language-nya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada reset dan about. Kemudian kalau misalnya kita klik about, di sini ada nama dari device-nya yaitu T500 Plus gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di bawah setting di sini ada remote notifier ya. Kemudian di sini ada breath exercise dan juga ada game nih guys. Gamenya ini ada 3 ya, ada Magic Sushi, kemudian Ninja Climb dan Fighter Pilot guys. Ya, lumayan keren sih. Di smartwatch dengan harga 200 ribuan ada gamenya juga gitu guys. Nah guys, itu dia tadi fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Menurut kalian gimana? Worth it apa enggak dengan harga 200 ribuan ya? Kalian bisa dapetin smartwatch seperti ini. Dan pengalaman gue ketika gue download aplikasi dari iWatch-nya itu kalau menurut gue lumayan simple banget ya. Dan sekedar informasi ya, kalau misalnya teman-teman mempunyai perangkat iOS ya, di aplikasinya itu nggak bisa setting notifikasi gitu guys. Gue juga nggak ngerti kenapa di tampilannya tuh nggak ada gitu untuk versi iOS-nya. Tapi kalau misalnya di versi Android-nya, fitur notifikasi untuk settingan notifikasinya itu ada seperti ini guys. Gitu guys, jadi smartwatch ini 215.000 gue beli, worth it apa enggak? Kalian yang tentukan. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, langsung aja komen-komen di kolom komentar di bawah. Sekarang kita coba smartwatch ini ke pergelangan tangan gue dengan ukuran 18 cm nih guys. Kira-kira seperti apa feels-nya? Nah, pas gue cobain, pertama kali gue pakai smartwatch ini tuh di bagian bodinya memang sesuai dengan prediksi ya, nggak terlalu kebesaran, dan di bagian strapnya juga pas kalau menurut gue. Cuma memang kualitas strapnya ini emang harus diimprove banget sih. Buat teman-teman yang pengen beli smartwatch ini, gue ingetin sekali lagi, beli sekalian sama strapnya, karena kualitas strapnya tuh ya ala kadarnya aja seperti ini guys. Fitur race to wake-nya kalau menurut gue ini bekerja dengan lumayan optimal gitu ya, jadi cukup lah kalau misalnya kalian pengen lihat jam itu bisa melihat dengan mudah gitu guys. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang smartwatch T500 Plus Pro ini. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, monggo langsung aja ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya request pengen di-reviewkan produk apa, langsung aja komen-komen juga di kolom komentar di bawah. Jangan lupa follow Instagram gue @ibnumutakin46 ya untuk daily update dan juga informasi seputar channel ini guys. Terima kasih gue ucapin buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat. Jadi smartwatch ini tidak bisa